Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma bi rahmatika ya khairal alamin. Tengku-tengku bapak-bapak jemaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertemuan yang telah berlalu kita telah membahas tentang 10 golongan teman daripada iblis laknatillah, yaitu pemimpin yang zalim, orang sombong, orang kaya yang tidak peduli dari mana diperoleh kekayaannya dan kemana ia akan membelanjakan hartanya, orang alim yang mendukung terhadap penyelewengan si penguasa, pedagang yang curang, penimbun makanan pokok, penzina, pemakan riba, orang kikir, dan peminum khamar. Itu merupakan teman daripada syaitan. Malam ini kita melanjutkan kembali tentang musuh daripada syaitan atau musuh daripada iblis laknatillah alaih. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فكم أعداؤك من أمتي قال 20 نفرا أولهم أنت يا محمد فإني أبغضك والعالم العامل بالعلم والحامل القرآن إذا عمل بما فيه والمؤذن لله في 5 صلوات ومحب الفقراء والمساكين واليتامى وذو قلب رحيم والمتواضع للحق وشاب نشاء في طاعة الله تعالى وآكل الحلال والشابان المتحابان في الله والحريص على الصلاة في الجماعة والذي يصلي في الليل والناس نيام والذي يملك نفسه عن الحرام والذي ينصح للإخوان وليس في قلبه شيء والذي يكون أبدا على وضوء وسخي وحسن الخلق والمصدق ربه بما ضمن الله له والمحسن إلى مستورات الأرامل والمستعد للموت. Lanjutan daripada hadis. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyai iblis kembali. Setelah Rasulullah menanyakan kepada iblis siapa yang menjadi temannya, lalu Nabi menanyakan kembali kepada iblis. Apa tanya Nabi? Ada berapa musuhmu daripada umatku? Jadi bertanya kepada iblis, berapa orang yang menjadi musuhmu daripada umatku? Tanya Rasulullah kepada iblis. Iblis menjawab, ada 20 golongan wahai Muhammad. Nah 22 orang yang jadi musuh daripada iblis. Talakai burung tanya dah. Beruh tanya dalam golongan situ. Jitungan. Yang pertama, engkau sendiri wahai Muhammad, karena sungguh aku benci kepadamu. Iblis menjawab, yang menjadi musuhku yang pertama dan utama adalah engkau wahai Muhammad. Aku paling benci kepadamu. Aku paling tidak suka terhadap dirimu.
Maka ketika ada orang di dunia yang benci kepada Rasulullah, itu iblis. Iblis berbentuk manusia. Iblis ada dua, ada yang tidak nampak, ada yang nampak. Itulah manusia yang bersifat dengan sifat iblis. Orang yang memusuhi Nabi itu adalah iblis. Yang kedua, kata iblis, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang alim memiliki ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Kalau haram, dia katakan haram. Kalau halal, dia katakan halal. Walaupun yang menanyakan itu adalah pemimpin. Dia tidak takut terhadap pemimpin. Kalau memang itu haram, sekalipun yang melakukan itu pemimpin, dia tetap mengatakan itu haram. Seperti Imam Malik dulu ketika hidupnya, ketika diminta fatwa agar membenarkan apa yang dilakukan oleh khalifah, maka Imam Malik mengatakan tidak boleh, itu adalah haram. Sampai dia dihukum, dikurung penjara, dicambuk di dalam penjara, hampir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka tetap teguh berpegang pada hukum Allah. Itu ulama terdahulu. Hari ini ada juga yang demikian, bukan tidak ada. Yang kedua, orang hafal Al-Quran. Yang ketiga, orang yang hafal Al-Quran yang melaksanakan isinya. Orang hafal Quran dan dia mengamalkan isi apa yang dia hafal daripada Al-Quran itu, maka orang itu adalah musuh daripada iblis, laknatullah. Musuh iblis. Tapi kalau tidak mengamalkannya, berarti enggak jadi. Karena disyaratkan mengamalkan isi Al-Quran yang dia hafal itu, isinya amalkan. Yang keempat, musuh daripada iblis itu orang azan karena Allah dalam salat fardu yang 5, muadzin. Dia melaksanakan azan itu bukan karena mengharapkan honor, tidak. Tapi dia menjadi muadzin karena perintah daripada Allah. Karena Allah sangat suka kepada muadzin, maka dia melaksanakan itu, menjadi muadzin karena Allah Ta'ala. Jadi jangan takut. Ini waktu tayu urung bang pak, turut. Jadi anggota enggak nyanjek ke musuh iblis. Turut, ya hantim makan. Malu dia, aku turut, ya bijak ke musuh iblis. Ada juga kebalikannya, padahal yang guyumu surut-surut bah imam menjadi imam. Makna guyumu surut-surut menjadi imam itu, kalau memang ada yang lebih daripada kita, maka kita jangan pernah mau untuk menjadi imam. Ada imam yang lebih layak untuk menjadi imam daripada kita, maka kita mundur. Tapi hari ini terbalik. Ada orang yang berlomba-lomba menjadi imam, berlomba-lomba surut menjadi muadzin. Seakan-akan muadzin itu lebih rendah daripada imam. Nah, padahal muadzin itu juga orang yang mulia, dimusuhi oleh iblis, dan tanggung jawabnya tidak besar, tidak ada, kecuali dia salah bacaan. Tapi kalau imam, tanggung jawabnya sangat besar. Sangat besar tanggung jawabnya. Imam itu kan pemimpin. Nah, pemimpin. Makanya gambaran salat jamaah itu adalah gambaran seorang pemimpin dan rakyat. Makanya menjadi rakyat itu siapa saja boleh. Orang mabuk boleh, pezina boleh, tukang korupsi boleh, tukang judi boleh, tukang jual minuman keras boleh, ya kan? Tukang sogok boleh, tukang makan riba boleh, siapa saja boleh jadi imam, jadi makmum, jadi rakyat. Tapi menjadi imam, pemimpin nggak boleh. Orang mabuk nggak boleh jadi imam. Orang korupsi nggak boleh jadi imam. Orang sogok nggak boleh jadi imam.
Orang main judi tak boleh jadi imam. Yang lupa baca tu yang maghrib dan subuh. Ada jawab. Tidak boleh. Kalau makmum boleh, siapa saja boleh jadi makmum. Rakyat itu siapa saja boleh. Ini pemimpin tidak boleh. Yang kelima, orang yang menyayangi fakir miskin dan anak-anak yatim. Yang menjadi musuh iblis adalah yang kelima, orang yang menyayangi fakir miskin dan anak yatim. Jadi kalian anak yatim sayang, kalian fakir miskin sayang. Dia punya kelebihan ketika memasak, dia lebihkan kuah. Dia katakan kepada istrinya, tolong masak kuahnya yang banyak sedikit. Kita kasih kepada tetangga kita yang miskin, kita kasih kepada anak yatim yang ada di sebelah rumah kita. Tapi hari ini itu sudah jarang dilakukan. Tajarin barokah jamun tagun kuah urung samping tetap punya rasa. Sekarang tidak ada. Sayangilah fakir miskin, sayangilah anak yatim. Ketiga-tiga mereka itu adalah orang-orang yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu. Orang yang diterima doa. Maka jangan benci kepada mereka. Terlebih-lebih anak yatim. Anak yatim itu tangisan yatim itu. Tetesan air mata anak yatim karena dia lapar, karena kesusahan, karena dia teringat terhadap ayahnya, itu berbahaya bagi penduduk di dalam satu dusun, di dalam satu kampung, di dalam satu desa. Berbahaya ketika anak yatim itu meneteskan air matanya. Maka sayangilah mereka. Dan mereka tidak makan setahun sekali, mereka tidak berpakaian setahun sekali. Kita sudah menjadi kebiasaan bantu anak yatim setiap lebaran. Bukan nggak bagus. Maksudnya jangan ada pemahaman bahwasanya kewajiban membantu anak yatim itu setahun sekali. Nah, itu salah pemahaman. Salah. Ketika kita sudah mengikrarkan diri sebagai umat Muhammad, maka kita telah menerima titipannya, amanahnya. Amanahnya selain agama, selain syariat yang dibawa olehnya, juga amanahnya adalah anak yatim beserta fakir miskin. Itu amanahnya. Bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, bagi orang-orang yang memiliki kekayaan. Itu amanah. Yang keenam, orang yang berhati penyantun. Orang yang hatinya baik, hatinya lembut, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada kufur. Tapi hati itu selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hati itu selalu sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan daripada Allah. Itulah hati yang penyantun. Hati itu penuh dengan kasih sayang terhadap sesamanya. Walaupun saudaranya itu melakukan maksiat, tapi dia merasa sayang kepadanya. Kenapa? Seandainya Allah matikan dia di dalam maksiat yang sedang dikerjakan, maka sungguh dia mati di dalam kekafiran, tidak ada jaminan keimanannya. Hingga sayang melihat saudaranya itu. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, tunjukilah saudaraku, tunjukilah dia pada jalan yang benar. Nah, hati yang penyantun, ada kasih sayangnya, ada cintanya kepada Allah, ada cintanya kepada Rasulullah, ada cintanya kepada sesama Islam dan sesama mukmin. Yang ketujuh, orang yang tunduk kepada kebenaran.
lawan daripada kesombongan. Orang sombong tidak mau tunduk pada kebenaran. Tapi musuh iblis itu dia akan tunduk kepada kebenaran. Jika Allah katakan haram, maka dia tetap mengikuti. Dia tetap patuh. Itu adalah haram, maka dia akan surut dari hal itu. Dia tidak akan mendekati perbuatan itu. Nah, itu tunduk pada kebenaran. Maka dalam kehidupan sehari-hari, untuk tunduk kepada kebenaran itu agak berat. Tunduk kepada kebenaran. Orang hari ini lebih banyak tunduk kepada kesalahan. Banyak tunduk kepada kesalahan. Bahkan orang rela melakukan dosa karena tidak enak. Ada bahasa tidak enak. Hana mangat di kurung sampai rumah. Hana mangat di kurung apa dengan itu. Sementara kita tahu teman kita itu orang yang tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Allah melarang untuk tidak menolong orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi kita menolongnya. Maka kita tidak tunduk pada kebenaran. Tidak tunduk pada kebenaran. Macam-macam alasan. Alasan macam karena dia adalah kepala bagian, karena dia adalah atasan kita, karena dia adalah pemimpin kita, macam-macam. Di dunia boleh, nanti kita lihat di alam kubur. Itu yang malaikat, tujuh kabar puji. Hana mengat malaikat. Hidung hana mengat orang yang Tuhan. Teman, aku poh. Hana mengat Tuhan. Kacil lagi bantu Pak Ji. Bantu. Orangnya kupoh tu, kaci hei bantu. Yang ke-8, pemuda yang hidup penuh taat kepada Allah. Anak muda yang hidup di dalam taat kepada Allah itu adalah musuh syaitan. Kenapa? Rasulullah mengatakan, "Asy-syabbu syu'batun minal junun." Muda itu lebih cinta, lebih gila kepada dunia. Walaupun tengku macam muda tak, yang kedua tidak gelak. Cuman bedanya dia punya ilmu agama. Hingga dunia itu bisa dia bedakan. Mana yang jahat, mana yang baik, hingga dunia itu bisa dia olah menjadi akhiratnya. Tapi untuk dunia dia tetap suka. Ini tengku yang muda-muda. Dia duduk buat kedai kopi ni. Ini lalai ngapi. Itu bukti bahwa mereka masih suka kepada dunia. Muda memang demikian, tidak bisa dielak. Hanyalah memang yang duduk roi. Tapi ketika muda itu dia mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang paling dimusuhi oleh iblis laknatillah. Munyo orang Tuhan taat wajar. Seduduk umur dayo taat ke wajar. Karak mati kamu betanu. Tuhan taat. Alah, hana taat cukup urang dia. Tapi munyo muda taat ini yang luar biasa. Pemuda yang taat itu luar biasa. Iblis cukup bingkai ni materi anak muda sembahyang berjamaah, ikut pengajian, ikut berbakti sosial, ikut mencari dana untuk membantu fakir miskin dan yatim. Nyantik tu iblis ijak kenokon, ijak kedihkan, hidup kagonyokon, hidup sadedehkan. Cukup sahih Yuna anak muda yang taat. Yang ke-9, orang yang halal makanannya. Orang yang halal makanannya itu adalah musuh iblis. Musuh iblis. Maka hati-hati, jangan pernah makan harta riba.
dengan pernah makan harta haram akan menjadi teman iblis. Hati-hati. Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang lain, inna akilar riba yu'adzabu min hini yamutu ila yaumil qiyamah bisibahati fi bahrin ahmara mithlid dam wa innahu yulqamul hijarah kullamal qima hajaran sabbahami thumma ada faghiran fahu fayulqamu akhara wa hakadha ilal ba'th. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang makan riba itu akan disiksa sejak mati sampai hari kiamat. Orang yang makan riba, kapan siksanya itu dimulai? Sejak dia mati sampai dunia kiamat. Sampai dunia kiamat. Dengan apa Allah siksa dia? Dengan direnangkan di lautan merah seperti darah dan disuapi bebatuan. Setiap kali disuapi batu, maka ia membawanya berenang dan membuka mulutnya, kemudian kembali lagi dan disuapi batu lain lagi. Demikian seterusnya sampai saat kebangkitan dari kubur. Orang yang makan riba itu, maka Allah akan siksa dia di dalam kubur. Dia berenang di dalam lautan darah api lebah yang panas, dan dia selalu meminum darah laut itu. Kenapa? Karena ke mulutnya Allah masukkan bebatuan panas dari dalam neraka, sehingga dia merasa haus, dan yang menjadi air yang dia minum adalah lautan darah daripada api. Itulah yang menjadi minumannya. Orang yang makan riba itu hanya baru satu hadis. Kemudian pada hadis yang lain, inna akilar riba yub'atsu yaumal qiyamah majnunan. Sesungguhnya pemakan riba akan dibangkitkan dari dalam kuburnya itu seperti orang gila. Makan riba, Allah bangkit dari kubur seperti orang gila. Maka hati-hati. Jangan makan riba, jangan makan riswah, sogok menyogok, haram. Usah-usah. Nabi mengatakan, la'anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal ra'ishi. Nabi mengutuk, dikutuk Nabi. So, yang pertama pun urung sogok, yang kedua urung yang terima sogok, yang kedua tin yang yakni barang sogok. Amunyo dalam pemilu lainnya dikan tim ses dan partai. Partai yang mendukung menaikkan orang yang melakukan sogok, maka pemimpin partai itu termasuk dalam raisi, orang yang mendukung tim ses berlaku sogok, maka dia juga ikut di dalam membiayai orang yang baik-baik untuk membeli neraka. Nah, itu haram. Pada hadis yang lain, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan pemakan nyogok itu isi daripada neraka. Finnar, dalam neraka gitu loh. Maka jadi ini hampir sering saya katakan, saya ingatkan, dan ini mesti diingatkan berkali-kali. Kenapa? Setelah kita ingatkan, tetap itu terjadi. Memang wajar, karena ada neraka, nggak mungkin orang baik semua. Nah, neraka. Tapi ini masalah halal dan tidaknya makanan yang kita makan. Kita jangan menganggap 200 itu adalah hal yang mudah. Sementara kerugian itu sampai kepada anak cucu kita nanti. Sampai kepada anak cucu kita.
Karena ini maaf, ini berbicara karena sudah dekat. Orang banyak menganggap bahwasanya masalah memilih itu, masalah pemilu itu adalah masalah fikih. Bukan. Para ulama sudah sepakat bahwa masalah memilih pemimpin, baik legislatif ataupun eksekutif, itu adalah masalah akidah. Maka jangan dijual akidah dengan harga 200.000. Jangan dijual ibadah yang sudah kita lakukan selama puluhan tahun dengan uang 200.000. Jadi jangan pernah mendukung kemaksiatan. Kemudian kata mana ana ala maksiatin. Siapa saja yang mendukung perbuatan maksiat, yang mendukung kemaksiatan, walau bisyarti kalimatin, walau dengan sebahagian kata, secret hawa, bahasa dia. Fahuwa syarikullah, maka orang itu akan berkongsi dalam dosa esok hari. Nah, ini juga hati-hati. Kita tahu bahwa caleg itu nggak salah, ataupun kita tahu caleg itu tukang mengajak orang untuk membeli neraka, sogok. Caleg itu tukang sogok. Tapi ada alasan kita teman dekat, tetangga rumah, ataupun adik lu, anak bantu mungkin. Tetap syarikillah, maka dia akan berfungsi dalam hal dosa. 5 tahun di pagi hari, 5 tahun katanya menerima laba apa? Laba dosa. Kenapa kita menerima laba dosa? Ada saham kita di sana. Naruh kayu ke pangkai. Belum lagi dosa menjadi saksi palsu. Ketika kita tucuk dia, kita bersaksi ini baik orangnya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Kita tucuk menjadi saksi palsu. Setelah dosa besar durhaka kepada orang tua, yang ketiga saksi palsu. Kita jangan menganggap remeh, menganggapnya ta'ala. Tiknya yang nyatu keluar terbekon, 5 tahun ini laba. Laba pun laba dosa. 5 tahun ini, 5 tahun ini pagi hari. 5 tahun tengok terima laba dosa transfer. Ini nasi terima gaji gitu. Tengok tanya luar tahun berapa kali? 5 tahun terima dosa. Yang pagi gaji ni. Kan lucu. Bukan hanya itu, bukan ini berapa? 5 tahun ini laba dosa. Pep dong, lu bantu di hanya bantu dong, belum hanya bantu. Mutapuan ni, apa sah mutapuan ni 5 tahun ni hasil. Bantu ni bila pada dosa belum. Hasil. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Kata Allah, tolong menolonglah pada perbuatan baik dan ketakwaan, dan haram tolong menolong atas perbuatan maksiat dan dosa. Takutlah kepada Allah karena azab Allah itu sangat pedih. Hanya terjang dalam ayatnya, pukuhnyan anu tu, pukuhnyan ada, tu pukuhnyan adun, pukuhnyan dekat, pukuhnyan dekat, menjiuh, ngento, hana mo'oh apa? Ataupun yang partai galak tanya, sementara urung IPA dalam hanya semayang, sementara urung IPA dalam gaduh yak sokok-sokok urung, tetap harum dukung dan tanya menyerta dukung, maka akan berkongsi pada dosa. Ingat Allah sudah tolong. Tetap 5 dosa selama 5 tahun. Seandainya dalam 5 tahun hidup ke DPR, naik pegat klub tempat minang, selama idang klubnya dikukutannya roh terima dosa. Idang klubnya letuh tahun dah terima dosa. Terima lepas walaupun tengok hukum itu kita tak nak idenya senang ni spend sama itu dalam kelab inan kuku urung jet mabuk urung minang nak, tapi hasil daripada hidup pada DPR belum kena nyotok ji yang kita tanya urung kan tak usah.
Jadi itu kata Pak Harun. Yang dia kata Pak Harun luar keluarganya, kan mana? Selama dalam taubat, selamanya hanya ketung semayang. Putih kau jangan. Selama dalam taubat, aduk lagi saya abut, hanya ketung dah. Hanya topeng mentah ya abut pura-pura. Aduh. Selama dalam taubat yang luar keluarga, Pak murah dah luar keluarga. Tapi selama ni, dalam taubat, hanya ketung semayang, hanya ketung doa. Obena amai dipulak ni dah. Angkat dia okey. Kau play guru lah. Oh, mampu apa? Nah, bet apa yang ni? Agak panas. Nah, lanjutkan dah habis. Yang ke-10, urung yang dibenci oleh iblis laknatillah, orang muda yang saling mencintai dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak muda hidup saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta mencintai karena Allah. Kan galak karena kaya, kan galak karena ngenyan jabatan, kan galak karena ngenyan kedudukan, kan galak karena ngenyan pangkat, sehingga untuk kejadian sobek yang macam-macam kannya. Tapi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Dia mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah. Yang ke-11, orang yang semangat untuk salat berjamaah. Orang yang memiliki semangat selalu dia berupaya dapat salat berjamaah selalu, itu adalah orang yang dimusuhi oleh iblis. Orang yang dimusuhi oleh iblis. Alhamdulillah kita semua ini yang selalu bersungguh-sungguh salat berjamaah taruh dalam golongan musuh ini. Alhamdulillah. Syukur. Yang ke-12, orang yang melakukan salat di malam hari saat mana orang-orang tengah tidur. Yang ke-12, orang yang selalu bangun tengah malam melaksanakan salat tahajud. Itu adalah musuh daripada iblis. Kenapa? Karena waktu tahajud itu adalah waktu yang paling istimewa. Allah akan memberikan 4 macam kepada kita yang belum pernah Allah berikan kepada manusia yang ada di dunia ini. Itu kelebihan waktu tahajud. Dan orang yang selalu rutin melaksanakan salat tahajud, itu IQ-nya semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat. Dan dia akan menjadi orang yang jenius. Mau anak kita jenius, coba usahakan agar sepertiga malam selalu kita bangunkan dia untuk melaksanakan salat. Memang itu rumit, ya? Tapi kita kadang ya itu jawab macam-macam. Mungkin cara mudah mendukung jenius karena umur kan 50, umur kan 60. Cara coba bangun tengah malam salat tahajud selalu. Coba 40 malam berturut-turut, coba lihat ada tidak perubahan di dalam cara berpikir kita. Coba tes. Karena itu sudah dilakukan oleh orang Israel, orang Yahudi. Dan waktu tahajudlah yang membuat Habibie itu menjadi orang nomor 1 di tempat dia kuliah di Jerman. Salat tahajudlah yang membuat dia itu menjadi orang yang jenius di tempat dia kuliah, Habibie. Awal dia tidak pandai, biasa-biasa saja IQ-nya, selalu nomor 3. Tapi begitu dia salat tahajud, maka temannya yang Yahudi ini yang juga bangun tengah malam, cuma dia tidak salat, tidak zikir karena Yahudi, hingga Habibie mampu mengalahkan mereka. Salat tahajud, bangun tengah malam. Kemudian yang ke-13, orang yang mengekang dirinya dari yang haram, orang yang memaksa dirinya, menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan haram. Nah, salah satu perbuatan haram ini yang banyak terjadi setiap 5 tahun sekali, golput. Demikian haram golput, haram. Nabi mengatakan
Mamata walaysa fi unuqihi bay'atin. Barang siapa yang mati sementara di atas pundaknya ada tanggung jawab untuk memilih pemimpin, tidak dia lakukan, mata mayyitatan jahiliyah, maka dia matilah, dia akan sebagai mati jahiliyah. Tidak ada sedekah, tidak bisa. Oh, tidak ada yang bagus, tidak mungkin. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ketua ulama dunia, dia mengatakan cara memilih pemimpin itu baik eksekutif ataupun legislatif ada 3. Yang pertama, ini orang baik semua, maka kita lihat di antara yang baik itu ada yang terlebih baik, itu yang kita pilih. Bukan pilih karena uangnya, bukan pilih karena sogokannya, bukan pilih karena bantuan rumah, bukan pilih karena bantuan Magicom, bukan pilih karena bantuan listrik, bukan. Ada. Kemudian yang kedua, ada yang baik, ada yang buruk, sudah jelas, kita pilih yang baik. Yang ketiga, ini begitu. Mana yang ada dulu? Mana berteh anak mayang? Gimana toh? Acau ulang kawannya, yang paling dikubur maksud itu, yang paling sedikit melakukan dosa yang mana? Pilih dia. Jangan pilih. Jangan pilih. Isi nabu, nafe, alian na asal ini antara yang betul. Oh, mampu gak ada yang dipilih apa? Contoh, yang anjur hanya pilih Harun, dosa. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak khawatir dengan kebatilan dan kebenaran, karena isi dunia memang itu kebatilan dan kebenaran. Yang saya khawatirkan, kata Sayyidina Ali, ketika kebenaran diinjak-injak oleh kebatilan, orang yang benar, orang yang baik, dia. Tanya orang gak, hantatin yang pilih orang yang gak. Maka kebenaran itu diinjak-injak oleh kezaliman. Ini kata Rasulullah, syaitan akhras, syaitan bisu. Kata Nabi. Hana tanya pilih dia, orang yang gak, dadu ilmu menganggap tidak ada keperluan. Hana perlu, hana pak pilih dulu, hana perlu ada DPR, hana perlu ada urus kayak pula, hana perlu kuat pilih. Tadu ilmunya syaitan bisu bukan jadi. Syaitan bisu. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil nusir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ta'isyadat ruh. InsyaAllah mengenai pertemuan nagu dalam dan lanjutkan kembali. Lebih dan kurung dan jemaah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan long lagi maaf anjir long sembahyang jamaah ini karena harus long sembahyang jamaah bak depan long pimpin dikit.